Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Laili Sinita Noviandika dengan NIM 2003-21103 kali. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya dan analisis terkait perencanaan usaha tani jagung di Kabupaten Pati. Baik, pada pembahasan pertama kita akan mengulik terkait latar belakang mengapa saya memilih komoditas jagung. Jagung sendiri adalah salah satu bahan pangan yang menjadi sumber karbohidrat tinggi setelah beras. Tanaman jagung di Kabupaten Pati menjadi bagian dari Percepatan dan Pangan Strategis atau PDPS Dinas Pertanian Kabupaten Pati. Sehingga meskipun dalam pelaksanaan musim tanam di bulan Oktober sampai Maret, tetap ada petani yang menanam jagung, di mana wilayah ketersediaan air untuk tanaman jagung ini masih menggantungkan pada turunnya air hujan. Kemudian untuk luas lahan tambah panen atau LTP jagung tahun 2020 per 2021 bulan Oktober, di mana LTP-nya sendiri merupakan realisasi pada bulan Oktober 2020 PDPS mencapai 2.639 hektar. Kemudian usaha tani jagung ini yang baik harus mempertimbangkan kualitas, mutu, dan keunggulan input untuk memperoleh pendapatan yang maksimal. Maka dari itu, perlunya perencanaan yang matang. Nah, perencanaan ini itu meliputi perencanaan aspek finansial dan non-finansial dengan tujuan agar petani mampu memperkirakan kebutuhan yang diperlukan selama menjalankan usaha tani jagung, serta mampu meminimalisir biaya yang seharusnya tidak diperlukan selama menjalankan usaha tani ini. Selanjutnya terkait rumusan masalah. Nah, rumusan masalah pada analisis kali ini adalah masih banyaknya petani yang belum melakukan perencanaan usaha tani jagung, sehingga petani belum mengetahui berapa kebutuhan yang perlu dikeluarkan selama menjalankan usaha tani jagung dan berapa keuntungan yang mampu diperoleh dari hasil produksi jagung, sehingga para petani ini mampu memperkirakan apakah usaha tani jagung ini layak untuk dilanjutkan atau tidak. Kemudian tujuan dari analisis ini adalah mampu mengetahui berapa jumlah biaya yang harus dikeluarkan petani untuk membudidayakan jagung, berapa juga jumlah produksi, serta berapa keuntungan yang sekiranya mampu diperoleh petani dan mampu memaksimalkan produksi dengan mengantisipasi beberapa risiko yang kiranya muncul dalam usaha tani jagung. Baik, kemudian kita akan masuk ke pembahasan. Nah, bagian pembahasan ini kita akan mengulik terkait aspek non-finansial dan aspek finansial. Aspek non-finansial ini meliputi luas lahan, status kepemilikan tanah, masa tanam jagung, dan perawatan serta pemeliharaan tanaman jagung. Untuk luas lahan yang dimiliki oleh Ibu Tini selaku petani yang saya wawancara adalah seluas 2.500 meter persegi, dengan status kepemilikan lahan adalah milik sendiri dan tidak menyewa kepada pihak manapun. Kemudian masa tanam jagung yang dibudidayakan oleh Ibu Tini ini selama lebih dari 3 bulan hingga panen dilakukan. Kemudian terkait perawatan dan pemeliharaan, Ibu Tini sendiri melakukan perawatan dan pemeliharaan tanaman jagungnya dengan melakukan penyulaman pada awal penanaman benih jagung. Hal ini dimaksud untuk mengganti benih yang rusak dengan yang baru agar tanaman yang tumbuh dalam satu lahan dapat tumbuh dengan seragam. Selain itu juga dilakukan pemupukan secara berkala terhadap tanaman jagung agar produksi jagung nantinya dapat maksimal, serta dilakukan pula penyemprotan pestisida pada tanaman agar mampu mengendalikan gulma pada lahan yang sedang ditanami jagung, sehingga tidak mengganggu proses pertumbuhan tanaman. Kemudian aspek finansial. Nah, biaya usaha tani merupakan nilai penggunaan sarana produksi dan sarana lainnya yang dibebankan kepada produk tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa biaya tetap yaitu berupa cangkul kecil, hand sprayer, sabit, timbangan, tali rafia, dan karung goni dengan total penyusutan sebesar Rp27.497. Sementara untuk biaya variabel ini
Ibu Tini harus mengeluarkan uang sebesar Rp3.642.000 meliputi pembelian bibit, pupuk organik, pupuk urea, pupuk NPK, dan pestisida. Nah, selain itu terdapat pula biaya tenaga kerja yang harus dikeluarkan oleh petani dengan total jumlah Rp1.150.000 yang digunakan untuk membayar pekerja baik pengolahan lahan, penanaman, pengendalian gulma dan OPT, pemupukan, panen, dan pemipilan dengan total luas lahan seluas 2.500 meter persegi. Kemudian total biaya produksi yang dikeluarkan petani ini sebesar Rp4.819.497 per 250 meter persegi. Penerimaan usaha tani adalah penerimaan yang diterima petani dari produk yang dihasilkan, di mana perhitungannya dilakukan dengan mengalihkan antara hasil produksi dengan jumlah 1.750 kg dengan harga panen sebesar Rp5.500 dan diperoleh hasil hitung penerimaan sebesar Rp9.625.000. Kemudian pendapatan dari Ibu Tini diperoleh dari penerimaan sebesar Rp9.625.000 dikurangi dengan biaya total sebesar Rp4.419.497 sehingga diketahui bahwasanya pendapatan petani pada kasus ini sebesar Rp4.805.503. Usaha tani jagung di Kabupaten Pati sangat layak untuk diusahakan dan sangat menguntungkan, di mana nilai RC rasio untuk usaha tani jagung sebesar 1,9, di mana setiap 1.000 biaya yang usaha tani yang dikeluarkan akan menghasilkan penerimaan sebesar Rp1.900. Penerimaan ini tergolong sangat tinggi apabila dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan, sehingga dapat diartikan bahwasanya usaha tani jagung seluas 2.500 meter persegi ini layak untuk dilanjutkan. Kemudian nilai BEP pada usaha tani ini akan mencapai titik impas pada saat jumlah produksi sebesar 894,454 kg atau dengan harga produk minimal Rp2.753.000, di mana pada harga ini petani itu tidak memperoleh keuntungan maupun petani mendapatkan kerugian, sehingga akan impas. Nah, perhitungan payback period ini juga menunjukkan bahwa kegiatan usaha tani jagung ini mendapatkan modal balik pada kurun waktu 0,21 tahun. Sumber pembiayaan. Nah, sumber pembiayaan yang diambil oleh Ibu Tini sendiri adalah modal milik sendiri. Akan tetapi di samping itu, Ibu Tini juga melakukan peminjaman kepada sesama petani berupa alat pertanian ataupun melakukan peminjaman uang dan juga benih atau bahkan meminjam modal kepada saudara atau keluarganya. Kemudian kendala yang dihadapi Ibu Tini selama menjalankan usaha tani jagung terkait sumber pembiayaan adalah adanya pihak keluarga atau tetangga yang mematok bunga saat memberikan pinjaman. Nah, sehingga jika terjadi gagal panen, bunga yang ditanggung Ibu Tini akan semakin besar dan membengkak, dan pada akhirnya akan membebani petani ini terus-menerus hingga semua uang yang dipinjam dikembalikan. Kemudian solusi yang dapat dilakukan adalah Ibu Tini ini diharapkan mampu menyisihkan sebagian dari keuntungan yang diperoleh untuk keperluan usaha tani pada musim tanam selanjutnya. Dan solusi akhir jika memang hal tersebut tidak bisa dilaksanakan dengan baik adalah dengan melakukan kredit. Namun demikian, petani harus tetap cermat dan sensitif dalam menggunakan kredit sebagai sumber modal dan perlunya pengetahuan terkait bisnis yang dilakukan, sehingga usaha tani yang dijalankan itu dapat dilakukan dengan optimal. Maka dari itu, pinjaman kredit tidak terbuang sia-sia dan petani mampu mengembalikan kredit yang dipinjamnya kembali. Untuk bahasan selanjutnya, kita akan membahas terkait kelebihan dan kekurangan asuransi.
Jika diteliti lebih dalam lagi, asuransi pertanian yang disediakan oleh pemerintah di daerah Pati ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan, yaitu berupa kelebihan yang pertama, memberikan edukasi kepada petani karena petani berhubungan langsung dengan perusahaan asuransi bahwa resiko usaha tani, khususnya jagung di daerah Pati ini dapat diminimalisir. Kemudian petani tidak harus memiliki kredit di perbankan untuk mengikuti asuransi pertanian. Dan yang terakhir adalah adanya hubungan langsung antara petani dan perusahaan asuransi, sehingga perusahaan mampu menilai risiko petani beserta asuransi secara langsung. Kemudian kita beralih ke kekurangan dari asuransi. Yang pertama adalah petani baru merasakan manfaat asuransi ketika usaha tani yang mereka lakukan itu mengalami gagal panen. Kemudian proses klaim cenderung lebih lama, mengingat kantor cabang perusahaan asuransi biasanya itu berada di pusat kota, sedangkan petani itu kebanyakan berada di pelosok desa. Kemudian kekurangan informasi yang didapatkan petani di daerah pelosok desa oleh perusahaan asuransi, sehingga masih banyak petani yang tidak mengetahui manfaat dan kegunaan dari asuransi tersebut. Yang terakhir adalah lokasi kantor pusat asuransi yang jauh dari pedesaan akan menyulitkan petani untuk membuktikan adanya kerusakan pada pertanian mereka karena jaraknya yang jauh, sehingga saat petugas datang ke lokasi, bukti kerusakan sudah tidak ada dan pada akhirnya klaim tidak terbayarkan. Dan bahasan yang terakhir adalah bentuk kemitraan yang cocok untuk kegiatan usaha tani. Nah, bentuk kemitraan yang cocok untuk usaha tani jagung di Pati adalah bentuk kemitraan vertikal, di mana kemitraan vertikal yang dimaksud di sini adalah pola inti plasma. Pemilihan pola ini dikarenakan pola ini yang mampu memberikan keuntungan bagi petani, bukan bermaksud bahwasanya pola lain itu tidak mendatangkan keuntungan. Namun dengan pemilihan pola vertikal seperti pola inti plasma ini akan memberikan dampak yang cukup signifikan kepada petani jagung, seperti adanya pembinaan dari perusahaan mitra, baik dalam hal teknologi, sarana produksi, permodalan, pengolahan hasil, dan pemasaran. Selain itu, dipilihnya pola ini juga mempertimbangkan bahwasanya pola ini perusahaan mitra akan menampung serta memasarkan hasil produk jagung petani, sehingga petani ini tidak perlu menjual hasil produksinya kepada tengkulak. Maka dari itu, keuntungan yang diperoleh petani dapat lebih maksimal lagi. Kemudian terkait perusahaan yang dapat digandeng untuk menjadi mitra petani jagung ini adalah perusahaan Kornindo Lestari Indonesia yang berlokasi di Desa Kaisan, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Nah, pemilihan perusahaan ini juga dengan pertimbangan bahwa perusahaan ini berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas produksi, maka dapat membuka lebih banyak lahan jagung di sekitar Kabupaten Pati secara maksimal. Kemudian tidak lupa juga keuntungan dari petani dalam menjual hasil panennya bisa terpenuhi dengan baik karena daya tampung pabrik bisa menyerap kebutuhan panen lokal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.